RT beserta sekolah. Lanjut. Survei Molasgi ini merupakan salah satu upaya bersama yang kita lakukan dengan Puskesmas bersama dengan lintas sektor terkait untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki serta untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Nah, Puskesmas Baru Tengah sendiri kita memiliki wilayah kerja yaitu wilayah Kelurahan Baru Tengah dengan penduduk sekitar 20.255 jiwa, sehingga kita ambil responden untuk mewakili itu kurang lebih sekitar 500 orang. Ini adalah visi kami menjadikan Puskesmas Baru Tengah sebagai puskesmas terdepan dalam pelayanan kesehatan dengan pelayanan bermutu, profesional, menuju Kelurahan Baru Tengah sehat dan terwujudnya Balikpapan sehat. Lanjut, ini adalah misi kami. Lanjut, ini adalah tugas pokok kami. Jadi, kenapa saya kasih tugas pokok di sini? Kadang-kadang, Bu, puskesmas itu bukan hanya mengobati orang sakit saja. Namanya puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Jadi, fokusnya bukan untuk mengobati orang sakit, karena orang sakit itu ke rumah sakit saja, tetap sehat. Makanya dari fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pengobatan itu terakhir. Yang pertama adalah bagaimana upaya kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit. Jadi jangan pusing-pusing, loh puskesmas itu kan tugasnya orang sakit, jadi jam 12, jam 1 datang ke puskesmas. Bukan, puskesmas itu adalah fungsinya untuk menyehatkan, menjaga orang tetap sehat dan membuat orang itu berwawasan kesehatan. Memberikan kira-kira masukan apa, jadi tidak mesti harus datang ke puskesmas. Silahkan ke media informasi dan komunikasi yang kami sediakan. Lanjut. Nih, kami melaksanakan survei kurang lebih sekitar 500 orang. Ini adalah hasil surveinya, di mana yang pertama tidak bekerja, kedua adalah wira swasta, buruh, karyawan, dan lain-lainnya, dengan usia produktif 36 sampai 45 tahun. Hasil survei menyatakan terkait akses itu bahwa kira-kira puskesmas itu adalah pelayanan yang mudah dijangkau. Betul ya? Puskesmas Baru Tengah terletak di pinggir jalan besar, jadi orang-orang pada eye-catching semua, apalagi warnanya orange. Sekarang kita kembaran Bu sama kelurahan. Pas saya datang keluar, oh ternyata puskesmas dan kelurahan sama sekarang catnya ya, jadi eye-catching sekali gitu. Dan alhamdulillah kita punya puskesmas di pinggir jalan. Tidak seperti kalau misalnya kalau berobat dia pasti ke puskesmas. Jadi tolong kita jaga sama-sama puskesmas kita. Ini adalah pemilihan fasilitas kesehatan BPJS. Apakah Anda memilih Puskesmas Baru Tengah sebagai fasilitas BPJS Anda? Iya, rata-rata memang karena di sini hampir 20.000 penduduk itu rata-rata punya jaminan kesehatan dari kelas 3 ya. Jadi rata-rata BPJS-nya di Puskesmas Baru Tengah. Mungkin ada beberapa kendala kita sering temukan di puskesmas, yaitu pertama adalah mungkin keramahan petugas serta area parkir yang tidak memadai dan ruang pemeriksaan yang sempit, karena memang lahan kami terbatas dan area parkir kami sempit Pak. Jadi mungkin nanti dari kecamatan mungkin ada solusinya ya, karena itu puskesmas kami satu-satunya, tapi ternyata ya, untuk usulannya sih untuk diadakan gercep setiap tahunnya, kalau bisa itu diperpanjang seterusnya, karena banyak yang belum, peserta yang belum dapat. Masalahnya mereka kan kalau seperti kayak untuk mungkin mengenai kesehatan ibu dan anak ya Bu, terutama pasangan usia subur, untuk lebih memeriksakan itu tadi IVA lebih dikuatkan lagi, lebih ditingkatkan, terutama kalau para RT termasuk di RT saya ini kurang kesadaran kayaknya Bu ya, kesadaran mungkin dari kadernya udah rajin tapi kesadaran masyarakatnya yang kurang. Dan dari Pak RT mungkin Bu RT untuk
mengajak masyarakatnya lebih ditingkatkan lagi. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat saya sih, nama saya Bu Fatima, RT 50. Kalau saya di tempatku itu Bu, kaderku itu kadang-kadang malas deh bantuin. Malas bantuin untuk posyandu. Kadang-kadang kan aku kerepotan minta tolong sama kader KIA. Nah, untung aja kadang-kadang ditolongin gitu loh Bu. Soalnya kader puskesmas, kader posyandu saya itu kalau disuruh itu Bu selalu ngeluh. Katanya apa nggak ada itunya gitu. 3332 itu aja Bu lainnya. Kalau yang lain-lainnya kader ya alhamdulillah bagus. Makasih. Yaitu pemeriksaan kesehatan untuk guru dan tenaga pendidikan. Sementara ini, jadi kalau di SD katanya saya diskusi dengan Pak Jamal sering, cuman kalau di SMP selama saya di SMP 4 itu belum pernah. Apakah karena yang gurunya itu dari daerah lain atau bagaimana? Enggak ya. Jadi untuk ini usulan juga Bu, efektivitasnya mungkin nanti bersamaan dengan anak-anak yang terjaring, kan ada penjaringan anak-anak, mungkin dibersamakan dengan itu supaya nanti efektivitasnya anak-anak ini ya dijaring. Sebagai perwakilan dari kader TV Kelurahan Baru Tengah, mungkin saya hanya minta bantuan aja dari khususnya ketua-ketua RT, karena kami pernah melakukan penyuluhan tentang TB dan di mana di wilayah tersebut itu banyak pasien TB-nya yang sudah positif dan bahkan ada yang sudah sampai gawat, sudah sampai masuk ruang ICU. Jadi kami ingin memberikan semacam penyuluhan kesehatan supaya masyarakat itu mengerti bahaya TB dan bagaimana cara menghindarinya lah supaya tidak tertular. Tapi ternyata begitu sudah kita sepakati waktunya, harinya kami datang menunggu sampai 2 jam orangnya baru datang dan itu tidak sesuai dengan target. Jadi kami mohon bantuan lagi sekali lagi kepada Bapak Ibu Ketua RT untuk membantu kami untuk menyebarluaskan informasi tentang TB ke masyarakat. Karena ada lagi kegiatan seperti itu, penambahan jamban yang terinstalasi ke pipa. Jadi kemungkinannya dari rumah-rumah itu akan dipipanisasi dan jambannya ditampung di sebuah wadah. Mudah-mudahan program itu mendapat tanggapan positif dari warga sehingga kita berkurang lagi satu persoalan di kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, selama kurang lebih saya 4 bulan di sini sangat banyak orang-orang dari pengadilan yang datang ke kita mengantarkan surat pembebasan ya kasus narkoba Bu. Ya, ternyata di kita ini agak banyak kasus kejadian narkoba sehingga saya pernah ke Liga AKB, kita lapor di sana tentang pengendalian itu masalah yang disampaikan oleh adik kita tadi, itu masalah narkoba. Memang kami lihat contohnya di SMP 25, SMP 4, mohon maaf Pak Bandi, memang betul apa yang dikatakan oleh adik tersebut. Anak-anak sekarang itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasanya gimana? Mereka udah bebas untuk ngerokok. Ini yang kami lihat. Dan bukan sekedar katanya, tapi kami sendiri yang melihat. Itu mungkin dari guru sendiri itu tidak bisa mengawasi satu persatu anak-anaknya, yaitu kita peran dari orang tua.
orang tua sangat-sangat penting untuk semua yang mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri musyawarah masyarakat desa. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya sudah mau ke sini tapi dihubungi dari DLA ini gabungan AD 1920, jadi saya terpaksa berhenti di situ. Yang kami hormati Pak Camat yang diwakili oleh Pak Barami, yang kami hormati Kepala Puskesmas Dr. Ica, Pak Babinsa dan Pak Sekam. Di sini ada juga Pak Kepala Sekolah SMP 4 dan teman juga Kepala Sekolah SD yang hadir pada hari ini, teman-teman RT, kader. Sekali lagi mohon maaf saya terlambat. Kalau saya kasih masukan untuk masalah tadi sudah disinggung, pertama narkoba. Alhamdulillah sebenarnya kemarin Jumat curhat dari beberapa kali saya menghadiri, baik langsung yang dihadirin Kapolda waktu itu, yang terakhir dari Diri Narkoba disuarakan sebenarnya bapak-bapak oleh Bapak Babinsa tadi, sampai kita tidak bisa hanya dijerat, tapi begitu sumbernya itu sulit aparat bermain gitu kan waktu itu. Iya, generasi ke depan kan gitu kan. Iya, saya sampai didatangi sempat waktu itu. Mungkin saya terlalu keras waktu itu, didatangi dari ya kurang paham, yang mungkin yang merasa tersinggung karena saya waktu itu juga langsung berhadapan, dan di deadline-nya waktu itu sama Kapolda 3 bulan, kalau tidak ada direktur narkobanya akan dimutasi. Alhamdulillah waktu itu dimutasi memang. Iya, saya waktu itu tahu betul, dan sudah 3 kali masalah narkoba, bapak-bapak, ibu-ibu itu saya selalu angkat. Ya, yang terakhir belum ada sebulan saya angkat juga sama teman-teman ketua LPM se-Barat waktu itu. Jadi sangat akut sekali memang infonya, dan sudah dari aparat pun sudah kena batu. Lalu kita sinergikan baik dari pihak kecamatan yang ada di kelurahan dan semua yang hadir pada hari ini, yaitu perlunya kita masalah kebersihan di lingkungan masing-masing ya bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya saya tekankan kalau ada masalah pemilihan ketua RT, yang saya harapkan apa sih, gotong royongnya. Karena apa? Selama ini gotong royong sudah ditinggalkan. Ya, itu tak gimana aja bisa kita menggelurakan lagi masalah gotong royong. Tak berarti setelah pemilihan ketua RT selesai, tapi begitu kita mau mengadakan gotong royong dan lain-lain, sulit betul masyarakatnya. Ya, itu nanti bisa perhatian kita semua. Dan alhamdulillah masalah stunting sudah sangat luar biasa dari pemerintah, apalagi dari pihak puskesmas baru tengah. Saya percaya sekali untuk kepemimpinan Dr. Ica ini selalu, walaupun menekan terus, tapi memang untuk tepat sasaran minimal ya. Ya mungkin nanti bisa lagi apa ya, bisa kita sinergikan, yang jelas di situ ya. Kita tidak bisa kerjasama, istilahnya bekerja sendiri. Ya silakan aja. Kalau memang dari merasa dari LPM perlu diturunkan, yang jelas kita siap, selalu siap untuk kepentingan masyarakat, yang jelas di situ. Dan selama ini mungkin sibuk akhir-akhir ini teman-teman ya, jadi mungkin kurang masih setelah kegiatan fokus di Agustusan kemarin, sementara kita masih hanya beberapa kali kita rapat juga dari LPM, dan nanti jika ada kegiatan nanti kita bisa dikomunikasikan ya dari biasanya puskesmas, silakan aja ya. Yang jelas semua itu perlu kita adakan masalah kerjasama, intinya di situ. Karena masyarakat tanpa kita dorong itu akhirnya terlena ya. Kenapa sih?
Karena apa? Sudah kebiasaan sekarang untuk bantuan dari pemerintah ya, Pak Badawi, biasanya itu tidak ada lagi bantuan yang berupa material, jarang sekali langsung dikerjakan oleh PU. Akhirnya apa? Sebenarnya itu lebih memanjakan masyarakat gitu. Sebenarnya di situ ya. Mungkin dari saya itu dulu, karena saya tadi terlambat, belum mendengar tadi itu gambaran, saya tidak bisa menganalisa ya. Terima kasih. Mungkin saran dari kami, bukan saran sih, dari kerjaan. Dokter kami 4 baris, saya cuma 2 baris saja dokter. Iya. Oke. Kecekini membeli atap. Peserta musyawarah hari ini memang mantap. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak tadi masukan-masukan. Harapan tadi ada beberapa catatan penting yang bisa saya catat begitu. Izin saya membuka catatannya, Bapak Ibu. Tadi sebentar saya catat-catat di sini. Tadi kalau tidak salah ada juga yang mengusulkan, katanya Germas itu digiatkan atau diadakan lagi di lingkungan RT begitu ya Bapak Ibu. Ada tadi dari mana kalau nggak salah Germas? Yang dari Ibu ini ya, Bu RT tadi ya, yang menyampaikan kader ya, Germas katanya. Tadi saya sempat berbicara juga, mendengar sekilas info dari Ibu Dokter. Kegiatan Germas itu kalau yang untuk tahun ini kayaknya sudah berjalan habis ya. Mungkin kalaupun masih ada ya mungkin ya sekali 2 kali lagi barangkali. Nah untuk tahun depan sekedar info saja, katanya Germas itu masih tetap ada, tetapi tidak lagi dipegang oleh puskesmas, langsung dihandle oleh dinas kesehatan begitu ya Bu Dokter. Nah jadi agak-agak apa namanya ya, agak susah sekarang. Kalau seperti saat ini kan ketua RT bisa langsung koordinasinya enak ya dengan puskesmas langsung gitu, untuk misalnya Bu nanti tolong ya di RT kami atau lingkungan kami adakan Germas gitu ya, biasanya cepat aja tuh tapi sekarang birokrasinya malah kepanjang lagi ke nanti untuk tahun depan loh ya ke dinas kesehatan, tetapi tetap saja juga melalui perantaranya puskesmas begitu, tetapi tidak serta-merta seperti yang sekarang ini. Nah itu catatan pertama tentang Germas. Kemudian yang berikutnya adalah tadi disinggung juga oleh Bu Dokter bahwa kebanyakan dari kita masyarakat ini kan mungkin agak-agak salah kaprah sedikit gitu ya tentang tupoksinya puskesmas begitu. Kebanyakan kan tupoksinya mengobati orang sakit, padahal sebenarnya bukan itu. Kalau yang sakit-sakit itu ke rumah sakit ya tadi ya, kalau nanti tolong juga diinfokan Pak RT kepada warga. Kemudian yang berikutnya adalah tadi masalah ikan Kalimantan si ikan pipih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul Ibu yang pakai jubah hijau ini. Jangan lupa membeli buah nangka. Demikian acara kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah.